Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas menuju Pilpres 2024, kawan-kawan. Iya, sebab lagi-lagi ada yang menarik, kawan-kawan, ketika kita membicarakan Pak Anies Baswedan. Ya, bagaimana kemudian powerfulnya Pak Anies dalam pengaruhnya di tubuh koalisi perubahan itu. Ya, kita bisa lihat bagaimana kemudian independensi Pak Anies. Kemudian Pak Anies tidak bisa semacam dia yang memegang kendali di dalam koalisi perubahan itu. Buktinya Pak Anies di koalisi perubahan itu tunjuk sendiri cawapresnya dan ketua tim suksesnya. Jadi tidak ada semacam intervensi dari pihak manapun. Jadi semuanya seolah-olah mengatakan bahwa ya, Pak Anies cocok untuk menjadi presiden. Apakah kemudian ini menjadi satu penegasan bahwa Pak Anies layak menjadi pemimpin ataukah seperti apa? Coba kita lihat, coba kita ulas lebih dalam lagi. Bakal capres Pak Anies Rashid Baswedan itu memiliki power yang luar biasa dalam koalisi perubahan. Pasalnya, Pak Anies mendapat hak istimewa seperti menentukan cawapres sesuai pilihannya dan ketua tim pemenangannya sendiri itu. Nah, anggota tim 8 koalisi perubahan, Pak Sudirman Said mengatakan, saat ini tim 8 akan membahas strategi dan struktur tim pemenangan nasional itu. Jadi struktur itu kan disusun untuk melaksanakan strategi. Jadi mulainya kita mau apa ke depan itu, kemudian struktur seperti apa yang dibutuhkan. Seperti itu ujar dari Pak Sudirman Said. Jadi nama orang yang akan memimpin tim pemenangan nasional ini akan dibahas belakangan. Masing-masing anggota koalisi bisa mengusulkan nama. Finalnya Pak Anies Baswedan yang bakal memilih. Nah, inilah yang kita lihat bagaimana kemudian independensi, bagaimana kemudian Pak Anies itu tidak bisa semacam diintervensi oleh pihak manapun. Berbeda dengan Ganjar. Pak Ganjar yang awalnya diintervensi oleh Pak Jokowi dan sekarang dirampok oleh Ibu Mega, itu kan jadi kayak seolah-olah bahwasanya Pak Ganjar ini tidak memiliki semacam tidak memiliki semacam power di dalam pengusungannya untuk menjadi presiden. Seolah-olah Pak Ganjar ini hanya mengikut saja, baik mengikut ke Jokowi yang awalnya mengikut ke Jokowi, kemudian setelah itu dia mengikut lagi ke Ibu Megawati. Nah, inilah yang sebenarnya kita tidak lihat sosok kepemimpinan atau jiwa kepemimpinannya Pak Ganjar di wilayah itu. Pak Ganjar seolah-olah hanya menunggu arahan, seolah-olah hanya ya semacam Pak Jokowi kemarin menjadi pesuruh Ibu Megawati itu ya, sebagai petugas partai lah istilahnya. Memang seperti itu. Ini semacam boneka PDIP lah. Jadi apapun yang diinginkan oleh Ibu Mega ya mereka harus lakukan. Jadi semacam apa gerakan yang diinginkan Ibu Mega ya Ganjar ataupun Pak Jokowi kemarin ya harus lakukan. Jadi seolah-olah rakyat akan mengira bahwa oh ya, Pak Ganjar ini kalau memimpin, Pak Ganjar tidak bakalan dengar kita, dia akan mendengar Ibu Mega itu. Jadi semacam Pak Ganjar ini dalam masyarakat itu, masyarakat melihat Pak Ganjar ini kalau memimpin ya kita harus kalau ada yang kita inginkan, maka yang kita lobby bukan Pak Ganjar tapi Ibu Mega yang harus kita lobby itu, karena semua keputusan Pak Ganjar itu tergantung ke Ibu Mega ke depannya. Ya, seperti itu yang mungkin dalam benak pemikiran rakyat saat ini, masyarakat saat ini itu. Jadi di situ kita bisa baca, kawan-kawan, bagaimana kemudian perbandingan independensi Pak Ganjar dengan Pak Anies. Berbeda lagi dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo lebih independen lagi. Kenapa? Pak Prabowo bisa dengan tegas memasukkan atau mendorong dirinya sendiri, kemudian menentukan cawapresnya sendiri, dan pastinya akan menentukan siapa tim pemenangannya nanti, siapa ketua tim pemenangannya nanti. Dan Pak Prabowo kerennya lagi karena Pak Prabowo tidak memiliki kingmaker, dia menjadi kingmaker untuk dirinya sendiri. Berbeda dengan Pak Anies dengan
Pak Ganjar itu. Pak Ganjar ya kingmakernya jelas, Ibu Megawati itu, kalau bukan Ibu Megawati Jokowi, dan bisa juga keduanya. Kalau Pak Anies punya kingmaker, Pak JK, Pak Surya Paloh, kemudian Pak Saiku, kemudian Pak SBY. Orang-orang ini ada di belakang Pak Anies, tetapi lagi-lagi semua keputusan koalisi perubahan itu tergantung dari Pak Anies. Semuanya berpatok ke Anies itu. Ibaratnya Pak Anies ini ujung tombaknya gitu. Jadi independensi itu ada, kingmaker itu ada. Pak Anies lebih lengkap. Jika Pak Ganjar punya kingmaker, tetapi Pak Ganjar tidak punya independensi karena diatur oleh kingmakernya. Kemudian Pak Prabowo punya independensi tetapi tidak punya kingmaker sebab dia adalah kingmaker untuk dirinya sendiri. Itu. Tetapi Pak Anies lengkap. Dia punya kingmaker tetapi punya independensi. Kenapa? Karena kingmaker Pak Anies tidak bisa mengatur dan mengintervensi Pak Anies itu. Jadi apapun yang diambil, keputusan apapun yang diambil oleh Pak Anies itu berasal dari dirinya sendiri, yang disepakati tentunya yang disepakati oleh kingmakernya itu. Jadi semuanya bisa memberikan usulan nama ke Pak Anies, khususnya wilayah Capres, semuanya bisa kasih nama ke Pak Anies, tetapi mengenai masalah penentuan ya Pak Anies yang tentukan itu. Jadi inilah yang sebenarnya menjadi sesuatu hal yang positif dalam diri koalisi perubahan, karena Pak Anies lengkap di bagian itu. Dia punya kingmaker sekaligus punya independensi itu. Nah, sementara itu Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membebaskan Pak Anies Baswedan untuk menentukan calon wakil presiden yang akan mendampinginya. Diketahui Demokrat, PKS, dan Nasdem telah resmi mengusung Pak Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden koalisi perubahan itu. Pak AHY menegaskan kebebasan Pak Anies untuk memilih cawapresnya merupakan salah satu poin perjanjian yang telah koalisi perubahan sepakati. Itu. Kalau kami jelas, kalau Partai Demokrat itu jelas, ketiga partai sudah menandatangani piagam di masa di mana salah satu butir yang paling penting dalam adalah saling mengusung Pak Anies sebagai calon presiden pemilu 2024 mendatang, membawa semangat dan gerakan perubahan dan perbaikan. Mereka ingin memberikan ruang yang luas kepada calon presiden untuk bisa menentukan pasangannya. Itu. Pak AHY mengungkapkan Pak Anies memiliki kriteria dalam penentuan pendampingnya dalam kontestasi politik pemilu 2024. Maka dari itu, ia membebaskan Pak Anies untuk menentukan pilihannya sendiri. Itu. Sementara itu, Ketua Umum Demokrat Pak AHY membebaskan Pak Anies untuk menentukan calon wakilnya sendiri, kawan-kawan. Nah, inilah yang kerennya. Pak AHY menegaskan kebebasan Pak Anies untuk memilih cawapresnya merupakan salah satu poin perjanjian yang telah koalisi perubahan sepakati. Nah, inilah kerennya juga Pak AHY di wilayah itu, karena membebaskan Pak Anies dan tidak memberikan intervensi kepada Pak Anies untuk mengambil dirinya. Ya, meskipun dari Demokrat, ya Demokrat itu menginginkan agar Pak AHY menjadi pendamping dari Pak Anies Baswedan. Nah, sekali lagi kita tentunya lihat kawan-kawan bagaimana tanggapan kawan-kawan terhadap powerfulnya Pak Anies dalam memegang koalisi perubahan ini. Sepakatkah kawan-kawan mengenai saya katakan bahwa Pak Anies adalah instrumen yang paling lengkap karena punya kingmaker sekaligus punya independensi. Bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal itu? Coba tulis di kolom komentar. Oke, share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.